Kenapa harus ke Jepang itu ya seperti itu teman-teman, karena beda. Kita di sana tuh disiplin waktu, terus masuk kerjanya bener-bener. Assalamualaikum teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Adwin Channel. Nah, untuk pembahasan kali ini saya ingin memberikan informasi ya teman-teman tentang seputar Jepang ya. Banyak sih yang DM sama saya tuh tentang masalah di Jepang ya. Nah, saya akan membahasnya di sini ya teman-teman. Jangan lupa like dan komen dan share juga ke teman-teman semuanya agar tahu tentang berita di sini ya. Oke, nah yang pertama, Kak, kenapa sih harus pilih kerja ke Jepang gitu kan? Kenapa nggak di Indonesia saja kan? Kan kalau kerja di Jepang jauh dari orang tua. Oke, yang pertama, kenapa sih harus kerja ke Jepang tuh? Yang pertama, dulu tuh saya dan keluarga saya tuh bisa dibilang apa ya namanya? Nggak begitu mampu lah. Nah, jadi tujuan saya ke Jepang itu untuk mengangkat derajat orang tua, terus juga mencari pengalaman nggak di negara sendiri. Yang kedua, mungkin kalian juga tahu lah, gaji juga perbedaannya sangat jauh kan, kayak di Indonesia sama di Jepang. Terus apalagi ya, nah yang ketiga nih, jadi kita tahu cara kerjanya orang Jepang tuh gimana sih, yang katanya kerja terus kayak orang Jepang gitu kan, tapi nggak kaya. Nah, yang ketiga itu kita bisa ngambil teman-teman, gimana sih cara kerjanya orang Jepang tuh biar cepet, simple, praktis, nggak makan waktu gitu kan, tapi tetap anjing gitu, tetap aman buat diri kita tuh gimana sih. Nah itu teman-teman. Itu kan biasanya kalau di sini kan kayak ngambil ini gitu kan, terus ditaruhnya itu sembarangan. Nah itu juga penting teman-teman. Nah, kenapa harus ke Jepang itu ya seperti itu teman-teman, karena beda. Kita di sana tuh disiplin waktu, terus masuk kerjanya benar-benar disiplin, terus kerjanya benar-benar kerja. Terus apalagi ya, ada juga nih yang nanya, Kak, biaya ke Jepang tuh mahal nggak sih? Itu udah pernah saya bahas ya teman-teman. Untuk biaya ke Jepang itu sebenarnya ya bisa dibilang mahal, bisa dibilang enggak sih. Tapi kalau sekarang biasanya ada juga dana talangan buat kalian yang kayaknya orang tuanya nggak mampu gitu kan. Jangan khawatir lah, sekarang juga banyak kok lembaga penyalur kerja yang menyediakan dana talangan gitu kan, kayak misalkan 0 rupiah. Nah nanti kalian tuh cuman bayar berapa gitu kan buat jaminan, nanti kalau kalian sudah berangkat jaminan itu nanti dikembalikan. Nah nanti kalian bayarnya pas kalau kalian udah gajian, kalau udah kerja di sana gitulah, apakah mau nyicil atau sekaligus lunas gitu kan, tergantung kalian sih gimana mau cara bayarnya. Biasanya ada sih yang dana talangan gitu. Terus apalagi nih, Kak, emang bener ya musim panas di sana tuh beda sama di sini? Kalau menurut saya sih beda teman-teman. Nah kalau di sini kan biasanya kalau panas gitu kan pakai jaket atau sweater, nggak keluar keringat kan. Kalau di sana tuh kalau nggak usah jaket lah, kalau kaos tebel ada, kaos tebel yang gimana sih, sweater bukan kaos ya teman-teman, maaf, sweater aja kan. Kalau jaket gitu kan kayak ada parasut gitu kan, jaket parasut gitu kan, kalau dipakai di Indonesia gitu kan nggak keluar keringat. Kalau di sana kalau musim panas pakai sweater aja ataupun baju panjang gitu kan, baju panjang lah, nggak usah yang sweater gitu kan. Apalagi nih, gaji kerja di Jepang. Nah
Untuk gaji saya kurang terlalu paham ya, karena tiap daerah untuk UMR-nya itu beda-beda. Kalau biasanya anak magang untuk pabrik kisaran 12 sampai 15 teman-teman. Itu tuh biasa rata-rata ya, karena saya juga nggak tahu semuanya. Terus apa lagi nih? Ada juga yang nanya apa nih? Bentar ya teman-teman. Oh, ada juga, Kak, kalau misalkan saya liburan ke Jepang nih, kira-kira tempat mana sih yang bagus atau daerah mana nih? Bisa kasih saran nggak, Kak? Buat kalian nih yang mau liburan ke Jepang. Biasanya kalau tempat yang sering dikunjungin untuk anak-anak magang Chisusei ya, untuk anak magang Indonesia tuh kayak Tokyo Skytree, terus Disneyland. Kalau daerah Nagoya biasanya Nagashima, terus Osu. Biasanya itu Osu sama Sakai itu tempat favoritnya anak-anak Indonesia. Kayak kita kan sering ngumpul gitu kan kalau minggu atau hari libur. Terus apa lagi ya? Di Osaka, Kyoto, di mana? Pokoknya masih banyak sebenarnya teman-teman. Saya juga kurang terlalu paham sih tentang wisata, kan saya juga di sana kerja bukan wisata. Nah, buat kalian yang ingin tahu tentang Jepang, kalau ada unek-unek di dalam diri kalian tuh ingin tahu tentang Jepang, informasinya gimana, kalian tulis aja di komentar. Jangan lupa juga like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman, karena dukungan kalian sangat berarti bagi saya dan juga channel ini. Semoga channel ini bermanfaat buat kalian yang ingin tahu tentang Jepang. Saya juga sedikit bercerita pengalaman saya tentang Jepang. Nah, terima kasih ya buat kalian yang sudah setia pantengin terus channel saya, yaitu Adwin Channel. Dan buat kalian yang baru mampir, tonton dulu video sebelumnya biar kalian tahu apa sih kandungan video ini tuh, apa sih manfaatnya channel ini dibuat tuh. Dan buat kalian, terima kasih ya semuanya sudah dukung channel ini. Semoga kalian sehat selalu, dijauhkan dari virus corona. Dan jangan lupa jaga jarak, pakai masker, dan juga cuci tangan pakai sabun. Oke teman-teman, sekian video kali ini dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.